Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004 dari kelas Informatika C. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai belajar perhitungan manual artificial neural network perceptron di Microsoft Excel. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang materi, dimana yang pertama di sini ada ilustrasi. Nah, jadi dari gambar ini yaitu yang pertama ada vektor masukan atau input. Pada bagian kiri terdapat ini ya teman-teman, ada X1, X2, dan X3. Nah, nilai tersebut disebut input atau data masukan. Contohnya yaitu dalam sistem pengenalan wajah. Nah, input bisa berupa nilai piksel gambar. Nah, dalam prediksi nilai mahasiswa, input bisa berupa absensi, tugas, dan ujian. Nah, yang kedua di sini ada bobot atau weight, yaitu setiap input memiliki bobot. Nah, yang ini ya teman-teman, yaitu ada W1, W2, dan W3. Nah, di mana bobot ini berfungsi untuk menentukan seberapa besar pengaruh input terhadap hasil akhir. Bobot besar atau pengaruh input besar. Jika bobotnya kecil, maka pengaruh inputnya kecil. Nah, yang selanjutnya di sini ada simbol yang ketiga ada simbol sigma, yaitu pada gambar yang ini ya teman-teman. Ini. Nah, jadi simbol sigma ini menunjukkan proses penjumlahan seluruh hasil perkalian input bobot. Nah, neural mengumpulkan semua nilai input yang sudah dikalikan bobotnya. Nah, yang keempat di sini ada threshold atau bias. Nah, di mana huruf T pada gambar adalah threshold atau ambang batas. Threshold digunakan untuk menentukan satu, apakah neuron aktif, dua, neuron tidak aktif. Jika penjumlahan lebih besar dari threshold, maka neuron menghasilkan output. Nah, yang kelima ada fungsi aktivitas, di mana bagian simbol seperti tangga pada neuron menunjukkan fungsi aktivitas. Nah, fungsinya yaitu kita menentukan output akhir dan mengubah hasil perhitungan menjadi keputusan. Contohnya yaitu 1 sama dengan aktif dan 0 sama dengan tidak aktif. Nah, yang terakhir ada sinyal keluaran atau output, di mana hasil akhir ditunjukkan dengan simbol YYY. Output ini bisa digunakan untuk klasifikasi, prediksi, pengenalan pola, dan keputusan AI. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini ada istilah penting atau training dan testing. Nah, di mana training adalah proses untuk mengenali pola pada data yang tersedia untuk mendapatkan model atau bobot akhir yang digunakan dalam memprediksi input yang masuk. Nah, sedangkan testing adalah proses pengujian menggunakan model atau bobot pada data yang tersedia ataupun inputan baru yang didapatkan pada proses training. Nah, yang selanjutnya di sini ada algoritma, di mana yang pertama ada inisialisasi bobot awal atau WO, yaitu learning rate, dan menentukan threshold-nya. Nah, yang kedua kita menghitung V yang merupakan hasil kali data bobot masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu kita menghitung Y action atau dengan fungsi aktivitas. Nah, yang keempat kita menghitung error sebagai selisih antara target nilai Y dan Y action. Nah, yang kelima yaitu jika masih ada error, maka perbarui bobot menggunakan formula W baru sama dengan W lama, lalu ditambahkan dengan learning rate, lalu error, dan X. Nah, yang keenam yaitu ulangi langkah 2 sampai 5 hingga tidak ada lagi error. Nah, ini adalah referensi dari materi yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu berjudul Data Mining, mengolah data menjadi informasi menggunakan MATLAB, atau penulisnya yaitu Eko Prasetyo. Nah,
kita langsung aja ya ke ini penjelasan untuk Excel-nya. Nah, dimana di sini saya menggunakan data seperti contoh yang ada pada video. Nah, jadi di sini kita menggunakan harta atau X1 dan utangnya adalah X2. Lalu statusnya di sini adalah Y. Nah, jadi di sini sebenarnya datanya itu ada 5, tapi di sini saya ada testing ya. Nah, jadi data yang saya gunakan di sini ada 1.2, ada 0,8, 1.1, 0.4 dan 0.5. Nah, jadi untuk nilai awalnya di sini kita ada minus 1.8, untuk W2 awalnya di sini kita ada 2.9, lalu untuk learning rate-nya kita ada 0.9 dan threshold-nya ada 0. Nah, jadi di sini kita pertama-tama di sini mencari nilai dari V-nya. Nah, dimana untuk mencari nilai V ini kita membutuhkan dari nilai C16, dimana nilai C16-nya yaitu ada 1.2, lalu 1.2 ini kita kalikan dengan C10, dimana C10-nya yaitu W1 awal atau W1 lama. Nah, jadi C16 ini dikali C10 ditambah dengan D16 atau utang yaitu 0.3, lalu dikali dengan C11 atau W2 atau W2 lama. Nah, lalu akan menghasilkan nilai ini atau negatif 1.29. Nah, untuk mencari luaran Y action-nya di sini kita menggunakan IF atau E16 ini. Nah, jika nilai pada sel E16 lebih kecil dari nilai pada sel 13, maka hasilnya 0. Namun jika tidak, maka hasilnya 1. Namun di sini luaran Y-nya itu menghasilkan 0, berarti dia lebih kecil daripada sel C13. Nah, untuk mencari nilai Y-nya ini kita tadi copy paste dari ini ya teman-teman, dari data yang kita miliki ini. Nanti teman-teman bisa tinggal copy paste aja untuk nilai Y-nya. Nah, kita lanjut untuk mencari nilai error, di mana untuk mencari nilai error ini kita mengurangi G16, di mana G16 ini adalah nilai dari Y-nya, lalu kita kurangi dengan nilai F atau nilai F16 atau nilai F dari luaran yang tadi sudah kita cari, maka akan menghasilkan 1. Nah, untuk W1 barunya ini kita cari menggunakan C10. Di sini coba kita lihat ya. C10-nya itu nilai W1 awal atau W1 lama, di mana dia ada min 1.8, lalu kita tambah dengan C12 atau C12 yaitu learning rate-nya yaitu 0.9, lalu kita kalikan dengan H16, di mana H16-nya yaitu ada error atau 1. Nah, lalu kita kalikan dengan C16 atau C16-nya yaitu 1.2, maka akan menghasilkan minus 0.72. Oke, kita lanjut ke W2 baru. Nah, dimana sama pengerjaannya dengan W1 baru tadi, namun di sini kita menggunakan D16. Kan tadi kita menggunakan C ya, teman-teman. Tapi untuk W2 baru ini kita menggunakan D16. Nah, C11 ini kita coba lihat C11-nya yaitu W2 atau W2 lama. Nah, di mana W2 lama itu mempunyai nilai 2.9, lalu kita tambah dengan C12 atau
learning rate yaitu 0,9. Nah, lalu dikalikan dengan H16 atau H16-nya yaitu 1. Nah, atau dikalikan dengan errornya, lalu setelah itu kita kalikan dengan D16 atau utangnya yaitu ada 0,3, maka akan menghasilkan nilai 3,17. Nah, yang selanjutnya ada kita mencari nilai delta W1. Nah, dari mana untuk mencari nilai delta W1 ini kita menggunakan I16 dikurang dengan C10. Nah, di sini I16-nya yaitu ada minus 0,72, lalu kita kurang dengan C10 atau minus 1,8, maka akan menghasilkan nilai 1,08. Oke, untuk mencari delta W2 ini kita perlu mengurangi J16 dikurang C11. Di sini teman-teman bisa lihat aja J16-nya itu kita ada W2 baru yaitu 3,17, lalu kita kurang dengan C11 atau 2,9, maka akan menghasilkan nilai 0,27. Nah, di sini saya mencari sampai 2 epoch saja seperti yang di video. Lalu di sini saya drag hingga akhir. Setelah mencari 2 epoch saja, di sini saya langsung drag ke sampai bawah ini. Oke. Kita lanjut ke epoch 2 di mana di sini kita mencari V lagi. Nah, di sini kita mencari V-nya menggunakan C17 dikali dengan I16 ditambah dengan D17 lalu dikali dengan J16, maka akan menghasilkan nilai 1,326. Nah, lalu untuk luaran Y aksennya di sini saya masih menggunakan IF seperti untuk mencari luaran Y di atas tadi juga. Nah, untuk Y ini sudah seperti yang saya bilang tadi. Kalau ini adalah saya copy paste dari data yang saya gunakan. Oke, lalu untuk mencari error di sini saya mengurangi G17 dan F16, maka akan menghasilkan 0. Di sini F G17 dan dikurangi dengan F17. Nah, untuk mencari W1 baru di epoch 2 ini saya menggunakan ini juga, yaitu kita I16 ditambah dengan kolom C12 lalu dikali dengan H17 dan dikali dengan C17 lagi, maka akan menghasilkan nilai minus 0,72. Nah, untuk mencari W2 baru lagi kita perlu menggunakan ini, yaitu C16 ditambah dengan kolom C12 lalu dikali dengan H17 dan dikali lagi dengan D17, maka akan menghasilkan nilai 3,17. Nah, untuk mencari delta ini W1 ini saya mengurangi nilai I17 dikurang dengan I16, maka akan menghasilkan 0. Dan untuk delta W2-nya ini saya mengurangi J17 dikurang J16, maka akan menghasilkan 0 juga. Nah, ini hasil dari yang saya cari untuk 2 epoch ini ya teman-teman. Nah, untuk testing di sini saya menggunakan harta atau X1-nya yaitu 0,8 dan utang atau X2-nya ini saya menggunakan 0,3. Nah, di sini teman-teman lihat untuk prediksinya yaitu nilai V-nya ada 0,375, di mana di sini saya C36 ini dikali dengan I35 lalu ditambahkan dengan D36 lalu dikali dengan J35, maka akan menghasilkan 0,375. Dan untuk luaran atau ininya ya Y-nya itu saya mendapatkan 1, maka di sini dia berstatus tidak bangkrut teman-teman.
Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat dari belajar menghitung manual artificial neural network perceptron di Microsoft Excel ini, saya bisa saya bisa menghitung hingga epoch 2 untuk mendapatkan nilai dari fill, dari luaran Y, dari error, untuk nilai error, untuk nilai W1 baru, untuk nilai W2 baru, untuk nilai delta W1, untuk nilai delta W2. Nah, setelah menonton video itu sehingga saya bisa mengetahui cara untuk mendapatkan nilai-nilai yang sebelumnya saya tidak tahu. Nah, saya juga sekarang sudah bisa menghitung untuk misalnya kalau saya ingin memprediksi, misalnya saya ingin memprediksi suatu nilai, misalnya dari seperti yang saya sudah hitung ini ya teman-teman. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.